Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muamalah Rohaida membuat tugas video Hukum Perdata 1 tentang hukum benda. Pengertian menurut ilmu pengetahuan hukum Profesor Subekti dibedakan dalam arti A. Sempit, meliputi semua yang bisa dilihat barang atau good. B. Luas, segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum, dapat hak atau J. Hak. Menurut KUH Perdata, segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh manusia. Hukum benda. Benda J dalam arti yuridis pasal 499 KUH Perdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dalam KUH Perdata, pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi barang yang berwujud, namun juga barang yang tidak berwujud. Sistem hukum benda adalah sistem tertutup, artinya orang tidak dapat menggandakan hak-hak kebendaan yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Menurut PNH Simanjuntak, hukum benda adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Macam-macam benda bergerak karena sifatnya. Pasal 509 KUH Perdata ialah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan lain-lain, atau dapat dipindah dengan sendirinya, misalnya ternak. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang Pasal 511 KUH Perdata ialah hak-hak atas benda yang bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian atas benda bergerak, hak atas surat-surat berharga. Benda tak bergerak menurut sifatnya, tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Benda tak bergerak menurut tujuannya harus bersatu dengan benda tak bergerak, misalnya pada pabrik, segala sesuatu yang menyatu dengan pabrik, atau mesin dan pabrik pada perkebunan, segala sesuatu yang digunakan sebagai pemanfaatan perkebunan atau perikanan. Ikan dalam kolam, dalam jumlah kediaman seperti kaca dan paku-paku yang bersatu dengan dinding. Benda tak bergerak menurut ketentuan undang-undang berwujud hak-hak atas benda-benda yang tak bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai atas benda tak bergerak, dan lain-lain. Asas-asas kebendaan, asas individualitas, yaitu hak kebendaan selalu benda yang dapat ditentukan secara individu, artinya berwujud dan merupakan satu kesatuan yang ditentukan menurut jenis jumlahnya, contoh rumah, hewan. Asas totalitas, yaitu hak kebendaan terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan, contoh seorang memiliki sebuah rumah, maka otomatis dia adalah pemilik jendela, pintu, kunci, dan benda-benda lainnya yang menjadi pelengkap dari benda pokoknya, tanah. Asas tidak dapat dipisahkan, yaitu orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan, yang termasuk hak kebendaan yang ada padanya. Contoh, seseorang tidak dapat memindah tangankan sebagian dari wewenang yang ada padanya atas suatu hak kebendaan, seperti memindahkan sebagian penguasaan atas sebuah rumah kepada orang lain. Penguasaan atas rumah harus utuh, karena itu pemindahannya harus juga utuh. Asas publisitas, yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak, diumumkan dan didaftarkan dalam register umum. Contoh, pengumuman status kepemilikan suatu benda tidak bergerak. Tanah kepada masyarakat melalui pendaftaran dalam buku tanah atau register, sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan nyata benda itu. Asas spesialitas. Dalam lembaga, hak kepemilikan hak atas tanah secara individual harus ditunjukkan dengan jelas wujud, batas, letak, luas tanah. Contoh, asas ini terdapat pada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas benda tetap. Asas hak yang mengikuti Jacques Velloc atau Deroit de Suite, artinya benda itu terus-menerus mengikuti bendanya dimanapun juga atau dalam tangan siapapun juga barang itu berada. Asas pelekatan, asesies. Suatu benda biasanya terdiri atas bagian-bagian yang melekat menjadi sama dengan benda pokok. Contohnya, hubungan antara bangunan dengan genteng, kosen,
pintu, dan jendela. Menurut asas ini, pemilik benda pokok dengan sendirinya merupakan pemilik dari benda pelengkap. Dengan perkataan lain, status hukum benda pelengkap mengikuti status hukum benda pokok. Asas Jakalicke Akti adalah hak untuk menggugat apabila terjadi gangguan atas hak tersebut. Misalnya, penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan-gangguan atas haknya, gugatan untuk memulihkan secara semula, gugatan untuk menuntut ganti rugi, dan lain-lain. Asas hukum pemaksa atau definite reach, bahwa orang tidak boleh mengandalkan hak kebendaan yang menyimpang seperti yang sudah diatur dalam undang-undang. Asas dapat dipindah tangankan, yaitu semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan. Menurut Perdata Barat, tidak semua dapat dipindah tangankan, atau seperti hak pakai dan hak mendiami. Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Hak atas Tanah, Undang-Undang Hak Tanggungan, semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Siti Muhammadah Rohaidah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.